Tamu kita yang keren banget hari ini namanya Mbak Diandra Cantik Putri Maulina. Saya panggilnya sih Mbak Diandra. Nah, beliau ini seorang penyiar, produser, sekaligus voice over talent. Apaan sih itu? Pengisi suara gitu ya. Nah, saat ini Mbak Diandra sebagai seorang newscaster atau pembawa berita di Mahaka Radio Integra. Perempuan hebat di depan kita ini, teman-teman, sejak 2013 sudah menjadi seorang voice over talent di berbagai industri. Dari TVC Sunlight Unilever, Music Room Trans TV, Hypermart, greeting announcement di Grand Indonesia Shopping Town, program dunia punya cerita Trans TV, dan masih banyak lagi. Keren banget ya? Iyalah. Mbak Diandra, bicara tentang menjadi seorang voice over talent, apa sih Mbak suka dukanya? Suka, alhamdulillah sih sejauh ini mungkin lebih banyak sukanya ya gitu. Kalau aku mungkin dukanya dulu deh. Dukanya adalah kalau kondisi kita tuh kadang kan capek ya gitu ya. Mood juga mungkin lagi nggak bagus gitu. Tapi kita harus membacakan sebuah skrip atau naskah untuk radio tuh yang menyenangkan. Nah itu akan sulit bagi kita gitu. Jadi makanya kadang aku sebisa mungkin mau untuk baca skrip, baca naskah iklan atau naskah apapun, itu aku harus tahu dulu apa. Aku harus tahu dulu gimana caranya untuk diri aku tuh nggak kesel, nggak bete pada saat itu gitu. Jadi gimana caranya aku harus tetap happy. Sekalipun mungkin banyak klien yang, aduh diganti ini deh, diganti ini. Wah banyak kan kalau klien-klien permintaannya gitu. Betul. Tapi aku nggak boleh nunjukin rasa kesal aku, biar mood aku tetap terjaga. Nah itu sih kadang dukanya, yang aduh udah capek nih gitu, tapi masih harus ada revisi ya gitu kan. Tapi ya itu prosesnya, itu menyenangkannya di situ sebenarnya. Tapi aku nggak mau nganggap itu selalu duka sih, tapi lebih ke ya emang harus ada nggak enaknya gitu. Terus kalau untuk sukanya adalah kita bisa mengekspresikan apa yang klien mau, itu menyenangkan. Jadi kalau misalnya pas klien bilang, wah ini bagus banget, ini keren, itu aku senang tuh. Terus sesuai dengan permintaan klien, aku bisa mengimplementasikan apa yang klien mau, itu juga salah satu sukanya. Terus yang terakhir adalah apa ya? Ya lewat suara kita dibayar, Bu. Iya, dapat gaji. Gitu, dapat bayaran. Oke lah, ya kan? Oke, setelah Mbak Dian cerita tentang suka dukanya, ya setiap pekerjaan selama kita mencintainya, justru kita nggak melihat dukanya ya, kita melihat duka itu sebagai tantangan ya Mbak Diandra ya kan? Menarik nih. Kita bicara tantangannya yuk. Kalau sukanya ya pasti banyak lah, dapat gaji. Oke pula, ketemu orang, suara kita didengar di mana-mana, menjadi sebuah karya, itu kan sebagai pride ya. Terus kalau tanya bukti kerjaan mana, kita bisa menunjukkan ya kan, itu kan juga sebagai pride tentunya, sebagai kebanggaan kita. Kita bicara tantangannya dulu yuk. Tadi kan Mbak Diandra cerita bahwa ya kalau menjadi voice over talent kayak tadi suaranya enak, merdu, renyah kayak kerupuk gitu kan. Itu kan orang taunya suaranya oke gitu ya. Tapi orang nggak tahu, tadi Mbak Diandra sempat cerita bahwa kadang kan orang nggak tahu kita misalnya sedang capek atau sedang kadang mood itu kan apa ya, penyulut emosi itu kan kadang datang tiba-tiba tanpa dinyana. Sementara tuntutan suara harus mengikuti ini harusnya kayak apa. Nah, cerita dong gimana cara seorang Mbak Diandra memanage emosi itu. Ngomong apa atau membayangkan apa atau ritual apa yang Mbak Diandra lakukan, gimana pada saat bisa jadi di hadapan mic sementara moodnya nggak enak. Silakan Mbak. Kalau aku kadang suka prepare dari mulai waktu ya, kayak misalkan mungkin aku dapat jadwal, jadi kadang kalau teman-teman dari production house itu mereka udah ngasih jadwal ke kita, seperti Diandra mau ada isi suara untuk produk ini ya, aku ambil contoh Wardah aja ya Bu.
Jadi Ya. biasanya kita mau ada isi suara buat Wardah untuk 15 detik, 30 dan 60. Deal di angka segini ya gitu. Oke, itu udah awal yang baik buat aku. Jamnya nanti dia infoin juga. Jam sekian sampai dengan jam sekian. Jadi kalau di beberapa production house itu dia udah detail, Bu. Misalkan dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, sebisa mungkin jam 8 itu aku harus udah siap. Jam 8 harus udah siap, jam 9 aku jalan, jam 10 aku sampai. Karena aku bukan tipikal orang yang kerja, yang sampai kantor atau sampai tempat, itu aku harus langsung kerja. Nggak bisa aku. Jadi gimana caranya aku bisa santai dulu, minum dulu, duduk dulu, baru aku kerja. Gitu. Jadi aku nggak suka kalau pas lagi ngomong terus ngos-ngosan, deg-degan gitu, aku nggak bisa. Jadi gimana caranya aku bisa, karena aku lumayan agak lama panas ya Bu sama suatu tempat baru gitu. Jadi aku harus duduk dulu lama di tempat baru itu, misalkan di PH yang 1 atau PH yang 2 gitu. Jadi lebih ke kalau kita tahu nge-manage diri kita, ya kita akan tahu juga harus bagaimana untuk mood kita baik gitu. Terus yang selanjutnya adalah gimana caranya aku bisa menahan semua ego aku, nggak aku keluarin. Orang harus taunya aku profesional aja, orang harus taunya aku baik-baik aja gitu. Walaupun sebenarnya mungkin di otak nih kayak, aduh ini belum ya, ini gimana ya gitu. Banyak banget yang aku pikirin. Tapi gimana caranya aku mengolah emosi aku dengan cara, kalau aku alhamdulillah aku muslim, jadi aku lebih banyak istighfar, terus berdoa terus, dan aku selalu yakin dengan doa itu pasti lebih tenang. Jadi apapun itu emosi yang aku lagi bawa pada saat itu, atau mungkin seharian aku happy-happy aja, ya aku tetap berdoa gitu, karena kita nggak tahu nanti akan ada apa kan gitu. Jadi pertama sih itu, kita harus tahu gimana caranya diri kita, nyamannya seperti apa sih diri kita gitu. Oh, nyamannya kalau misalkan kita datang sebelum waktunya. Ya kayak aku talk show ini aku udah siap dari jam 7 pagi, aku bisa lebih prepare gitu, dan aku nggak terburu-buru. Aku nggak suka dengan kerjaan yang terburu-buru gitu. Jadi lebih mahamin diri kita sendiri, kita tuh sebenarnya nyamannya dengan seperti apa sih gitu. Dan itu yang harus kita ikutin, biar kita moodnya tetap terjaga. Ya, betul. So, catat ya, itu betul banget. Kesimpulannya apa? Well prepared. Semuanya tuh tidak mendekati deadline gitu. Jadi kalau ada di antara teman-teman nih yang menjadi manusia deadline, ingat baik-baik. Iya kan? Manusia deadline. Karena pekerjaan voice over talent itu sangat berhubungan dengan emosi, betul kan? Gitu loh. Termasuk pekerjaan saya sebagai pembicara, jangan dikira ketika mau training, itu pun apa ya, emosinya harus dijaga benar-benar. Pas training, Ibu emosi ya, Bu? Iya, karena ketika kita men-training orang itu kan untuk membangunkan emosi. Nonsense kalau gini, posisi emosi kita, mood kita memang harus terjaga. Nah, ini yang harus kita bagikan kepada teman-teman. Teman-teman sudah dapat rahasianya tuh dari Mbak Diandra, bahwa pertama, well prepared. Jadi segala sesuatunya jangan mendekati last minute, jangan siapin gitu. Kalau memang panasnya agak lama, ya jangan datang tiba-tiba, gitu. Kalau tiba-tiba ada emosi datang, langsung kunci, bilang ini the show must go on. Nanti dulu, taruh dulu emosinya. Itu dari Mbak Diandra. Mbak cerita dong kalau gitu. Pasti Mbak Diandra punya pengalaman yang tak terlupakan, yang mengasihkan, yang membuat Mbak bangga, senang, jatuh cinta dengan pekerjaan Mbak sebagai voice over talent. Bagi dong, Mbak. Apa ya, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk pada saat itu salah satu mall besar di Indonesia, salah satu di Jakarta, Grand Indonesia pada saat itu minta untuk ngisi suaranya, untuk welcome pengunjung, untuk ngasih tahu ini mall udah buka, ngasih tahu ini mall udah tutup, atau kasih tahu kalau misal greetings aja. Itu menyenangkan sekali gitu, bahwa mall sebesar itu mempercayakan kepada saya. Betul. Gitu. Untuk yang bahasa Indonesianya ya Bu, karena di situ dia ada beberapa bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Ini cuma tiga doang kalau nggak salah. Dan yang Indonesianya aku. Dan itu menyenangkan sekali gitu. Jadi mereka pun juga langsung datang ke aku, meminta, dan akhirnya membuat untuk bisa beberapa suara ini ya Mbak gitu. Komunikasi yang baik dari mereka akhirnya ngebuat aku jadi
wah alhamdulillah banget akhirnya pekerjaan aku dihargain sama orang gitu. Terus Ya. yang kedua adalah pada saat aku diminta oleh Trans TV untuk Hmm. ngisi beberapa program-programnya gitu. Pada saat itu aku ingat banget dari daerah Sudirman aku harus ke Hmm. Trans TV. Trans TV itu di mana ya? Aku lupa deh. Mampang apa mana ya? Aku lupa. Pokoknya Ya, daerah situ. daerah situ. Eh, intinya aku kejebak macet, akhirnya aku cuma naik naik ojek terus ke Trans TV dengan wah itu kayak kucel banget, kayak aku udah yakin ini masih mau nggak ya sama aku gitu loh, karena beberapa voice over talent tuh biasanya di pitching Bu, di Ah, pitching nggak arti kata nih misalkan Bu Ai ini pengen ya, eh, iklan ini diisi sama betul. pengisi suara Ya, perempuan. ya, Dari 10 jadi 5, 5, 4, 4, 3, ya, 3, 1. Itu perjuangan banget gitu. Kita harus apa ya, betul. berkompetisi dengan banyak orang Ya, gitu. ya, ya, ya. Gitu. Jadi sama apa lagi ya? Aku rasa sih semuanya tuh berkesan buat aku. Tapi yang Trans TV, terus juga apa Grand Indonesia itu berkesan buat aku karena apa ya? Itu brand besar gitu. Jadi ya alhamdulillah aku bisa dapet gitu. Ya, ya, itu sebuah kebanggaan lah ya atas jerih payahnya Mbak Diana ya kan gitu loh. Alhamdulillah. Mbak, di balik pengalaman menyenangkan, kita pasti pernah mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan sebagai seorang voice over talent. Yep. Kita dong Mbak, sehingga teman-teman tahu misalnya one day mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, mereka tuh harus reaktif atau responsif. Oh Mbak. Oke, jadi waktu itu aku ingat banget itu satu kali itu doang sih yang gak ngenakin gitu. Jadi pada saat proses aku mengisi suara dari sebuah produk ya, dan itu produk lumayan besar, tapi perlakuan orangnya itu ke aku kok nggak menyenangkan ya gitu. Mereka kan kalau memilih suara itu kan udah pasti tahu bakal berhadapannya sama aku gitu. Misalkan kayak aku mau pakai suaranya Diandra, oke berarti ya inilah suara aku gitu loh. Di tengah-tengah perjalanan pada saat aku ngisi suara, mereka bilang, ini kok suaranya gini banget sih? Dan itu Serius aku dengar. di depan wajah Mbak? Iya, dan itu kan pasti emosi ya Bu. Maksudnya gini, kalau suara itu tidak ada yang bisa dibilang bagus atau jelek. Yes. Suara itu adalah karakter. Bagaimana Yes. kita punya karakter yang mungkin karakter cempreng itu karakter yang dipengen sama produk itu ya kan, atau karakter ngebas itu adalah yang dipengen sama produk itu. Jadi nggak ada bisa dibilang bagus atau jelek. Nah itu mereka pada saat itu kok gini sih gitu. Jadi komplainnya tuh langsung depan aku tidak berhadapan dengan kliennya karena bagi aku aku nggak harus ngobrol sama kliennya. Jadi aku ngobrol sama pihak production house-nya bahwa aku bilang aku minta break, aku mau istirahat sebentar, aku mau minum, tapi aku nggak mau dekat-dekat mereka. Mereka udah minta suaraku untuk aku isi suara dari produk itu, tapi kalau misalkan memang mereka bilang seperti itu, seharusnya dari awal nggak harus memilih suara aku gitu. Jadi jangan di depan aku. Ini nggak profesional menurut aku. Jadi aku nggak marah. Pada saat itu aku nggak marah. Aku tetap diem karena mereka kok yang milih suaraku, bukan aku yang minta gitu kan. Jadi aku cuma minta break aja. Dan itu waktunya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Untuk mengisi suara yang cuma untuk 15 detik di iklan TV. Wow, itu Mbak, maksudnya selama itu jeda itu untuk latihan Mbak dituntut memenuhi standar suara mereka atau gimana selama itu ngapain aja? Jatuhnya, jadi kalau misalkan kita tag VO, jadi mungkin nanti teman-teman ada yang dapat kesempatan untuk tag VO sebuah produk di salah satu production house, itu bakal nanti akan ada ketemu dengan produsernya, terus dengan klien dari produk tersebut. Nah, kita diminta nih untuk baca skrip. Kalau misalkan skripnya dirasa nggak memenuhi 15 detik, mereka akan ganti. Kepanjangan nggak bisa 15 detik, diganti. Terus misalkan audionya, backsoundnya itu pun juga mempengaruhi. Terus gimana caranya klien besarnya atau misalkan bos besarnya itu mensetujui dulu. Jadi kadang biasanya yang datang dari pihak klien itu bukan orang yang mempersetujui atau bukan orang pentingnya untuk mengiyakan ini
layak tayang atau tidak. Jadi harus kirim email dulu, misalkan ke bosnya mana. Itulah yang membutuhkan proses panjang gitu. Kalau misalnya disuruh revisi. Karena kita biasanya kalau dari teman-teman voice over talent, di luar dari revisi, itu kita harga baru. Jadi makanya mereka memanfaatkan untuk ya udah hari itu aja revisi gitu. Karena biasanya punya perjanjiannya adalah kalau revisi untuk yang kedua kalinya, berarti itu harga baru lagi. Nggak masuk ke harga yang udah kita tetapin di awal gitu. Biasanya sekali revisi kita mintanya. Oke. Makasih loh Mbak sudah berbagi tentang momen yang kurang mengenakan dan bagaimana cara Mbak menyikapinya. So pertanyaannya, setelah Mbak minta break minum, habis itu Mbak balik lagi, itu Mbak akhirnya bisa menguasai emosi dan akhirnya kliennya tetap tidak happy ending atau gimana akhirnya? Alhamdulillah akhirnya happy ending. Jadi ya kan pemutusnya itu kan bukan orang yang pada saat itu datang, tapi di kantornya lah gitu, bukan pada saat mereka datang. Tapi kondisinya adalah memang pada saat itu dia juga mengakui bahwa iya ya seharusnya gue nggak harus ngomong hal yang nggak mengenakan di depan talent, yaitu aku gitu. Jadi aku nggak ada rasa nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa kesel. Ya aku emosi pada saat itu emosi gitu. Tapi alhamdulillah happy ending, iklannya naik tayang waktu itu di 2017. Jadi ya udah gitu. Hebat. Artinya teman-teman dari pengalaman Mbak Dian tadi banyak loh ilmu yang dibagi ke kita. Salah satunya bagaimana cara kita menyikapi perlakuan yang kurang enak. Dimanapun teman-teman pasti akan mengalami itu. Maka contoh dari Mbak Diana bukan dibalas, itu nggak profesional banget. Tetapi menguasai dirinya dengan cara dulu dia minum teh kayak keluar ruangan kayak gitu, habis itu balik lagi menunjukkan profesionalnya sehingga orang tersebut merasa bersalah sendiri atas sikapnya, kan ya.